Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran fisika kelas 10 dengan materi kinematika gerak lurus. Submaterinya adalah jarak, perpindahan kecepatan, dan percepatan. Gerak lurus adalah suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus yang berhubungan dengan kinematika, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab timbulnya gerak. Pertama kita pelajari tentang jarak dan perpindahan. Jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Mula-mula benda di A kemudian bergerak ke B, selanjutnya menuju ke C. Maka jarak dari A ke B dan ke C adalah AB plus BC, sedangkan perpindahannya dari A ke B ke C adalah AC, yaitu akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Sebagai contoh soal, si Polan berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang memiliki panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Si Polan bergerak dari titik A dan berhenti di titik C dengan melewati titik B. Sedangkan si Polan berlari dari titik A dan berhenti di titik D dengan melewati titik B dan C pada lapangan yang sama. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh si Polan dan si Polan. Si Polan, jarak yang ditempuh adalah AB plus BC sama dengan 150 meter. Perpindahannya adalah dari AB ke C adalah sebesar AC, yaitu sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 111,8 meter. Sedangkan si Polan, dia bergerak dengan jarak tempuhnya adalah AB plus BC plus CD yang besarnya sama dengan 250 meter. Sedangkan perpindahannya adalah AD plus sama dengan AB plus BC min CD, yaitu sama dengan AD, yaitu besarnya 100 plus 50 min 100 sama dengan 50 meter. Selanjutnya tentang kecepatan dan kelajuan. Kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu dan merupakan besaran skalar, diukur dengan alat ukurnya speedometer. Sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor. Alat ukurnya adalah velocitometer. Kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Jadi kelajuan rata-ratanya sama dengan jarak total per waktu tempuh, sedangkan kecepatan rata-ratanya adalah besarnya perubahan kedudukan dibagi selang waktu, dituliskan V sama dengan X2 min X1 per T2 min T1. Sebagai contoh soalnya, Gogon bersepeda motor berangkat ke sekolah dari rumahnya dari titik A yang berjarak 20 km. Saat melewati jalan lurus, Gogon meningkatkan kelajuan sepeda motornya sampai kelajuan tertentu dan mempertahankannya. Tetapi ketika melewati tikungan di titik B dan C, Gogon mengurangi kelajuannya dan
kemudian meningkatkannya kembali. Menjelang tiba di sekolah, Gogon memperlambat lajunya sampai dia berhenti. Lama perjalanan yang ditempuhnya adalah 1 jam, dan Gogon melihat pada speedometernya telah bertambah jaraknya 30 km. Tentukan laju rata-rata dan kecepatan rata-rata Gogon di dalam mengendarai sepeda motornya. Nah, kelajuan rata-rata adalah sama dengan jarak total per waktu tempuh, yaitu 15 20 plus 5 per 1, hasilnya adalah 30 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-ratanya adalah V sama dengan X2 min X1 per T2 min T1, yaitu 20 min 0 dibagi 1 min 0 sama dengan 20 km per jam. Kemudian kecepatan rata-rata, kecepatan saat. Kecepatan saat suatu benda merupakan kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukannya dengan mengukur jarak tempuh dalam selang waktu delta T yang sangat singkat, misalnya 1/10 sekon atau 1/50 sekon, secara matematis dapat dinyatakan V sama dengan limit dengan delta T mendekati 0 dari delta X per delta T, atau V sama dengan delta X per delta T dengan delta T sangat kecil. Delta X perpindahannya delta T selang waktu. Nah, sebagai contoh soalnya, kedudukan sebuah mobil yang sedang bergerak dinyatakan oleh persamaan kedudukan X sama dengan 2T kuadrat plus 2T min 2 dan X dalam meter dan T dalam sekon. Hitunglah kecepatan mobil pada saat T sama dengan 1 sekon. Dari persamaan kedudukan X sama dengan 2T kuadrat plus 2T min 2, maka T1 sama dengan 1 sekon, sehingga X1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat plus 2 kali 1 min 2 sama dengan 2 meter. Dengan mengambil 3 selang waktu delta T yang berbeda, yaitu 0,1 sekon, 0,01 sekon, dan 0,001 sekon, untuk delta T sama dengan 0,1 sekon, maka T2-nya adalah 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 sekon, dan sehingga X2-nya adalah 2 kali 1,1 kuadrat plus 2 kali 1,1 min 2 dengan hasil 2,62 meter. Dan selanjutnya kecepatan sesaatnya adalah X2 min X1 per T2 min T1, 2,62 min 2 per 0,1, hasilnya adalah 6,2 meter sekon pangkat min 1. Sedangkan untuk delta T sama dengan 0,01 sekon, T2 nya adalah 1,01 sekon, X2 nya adalah 2,0602 meter, sehingga kecepatan saatnya adalah V sama dengan 2,0602 min 2 per 0,01 sama dengan 6,02 meter sekon pangkat min 1. Nah, untuk delta T sama dengan 0,01 sekon, T2 sama dengan T1 plus delta T adalah sama dengan 1,001 sekon. X2 nya adalah 2,006002 meter, sehingga kecepatan sesaatnya adalah X2 min X1 per T2 min T1 sama dengan 6,002 meter sekon pangkat min 1. Berdasarkan hasil perhitungan di atas bahwa untuk nilai delta T yang makin kecil mendekati 0, kecepatan rata-rata makin mendekati nilai 6 meter per sekon. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 1 sekon adalah 6 meter per sekon. Selanjutnya materi percepatan, di mana percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor.
Percepatan berharga positif jika kecepatannya bertambah dalam selang waktu tertentu, dan berharga negatif jika kecepatannya berkurang dalam selang waktu tertentu pula. Yang pertama adalah percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan delta V dengan selang waktu selama perubahan kecepatan tersebut adalah delta T, sehingga dapat dirumuskan A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. A percepatan rata-ratanya meter per sekon kuadrat, delta V perubahan kecepatan, delta T selang waktu, V1 kecepatan mula-mula, V2 kecepatan akhir, T1 sama dengan waktu awalnya, dan T2 adalah waktu akhir. Sebagai contoh, seorang mengendarai sepeda motor ke arah utara dipercepat dari keadaan diam sampai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 5 detik. Tentukan besar dan arah percepatan. Kita tuliskan V1 sama dengan 0 km per jam maksudnya itu, dan V2 sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. T1 sama dengan 0 sekon, T2 5 sekon. Yang ditanyakan tadi adalah percepatannya adalah A dan arahnya percepatan B. Jawab A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1, dimasukkan angkanya 20 min 0 dibagi 5 min 0 sama dengan 4, positif hasilnya. Tanda positif menunjukkan bahwa arah percepatan searah dengan arah gerak. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menghitung percepatan saat, perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat mendekati 0. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: A delta V per delta T dengan delta T sangat kecil. Contoh, sebuah mobil bergerak dalam lintasan lurus dan dinyatakan dalam persamaan V sama dengan 10 dan seterusnya. Persamaan kecepatan V sama dengan 10 min 8T plus 6T kuadrat sama dengan 10 min 8 kali 3 plus 6 kali 3 kuadrat min 40, sehingga didapatkan untuk delta T sama dengan 0,1 sekon, T2 sama dengan T1 plus delta T, sehingga T2 nya adalah 3,1 sekon. Maka kecepatan V2 adalah sama dengan 42,86 meter per sekon. Maka percepatan saatnya adalah 28,6 meter sekon min 2. Untuk delta T sama dengan 0,01 sekon, T2 sama dengan T1 plus delta T, sehingga hasilnya adalah 3,01 sekon, dan kecepatannya adalah 40,02806 meter per sekon, dan percepatannya adalah untuk delta T sama dengan 0,01 sekon, T2 sama dengan T1 plus delta T1, maka besarnya adalah, dan V nya adalah sama dengan 40,0280606, dan A nya adalah sama dengan 28,006 meter sekon pangkat 2. Berdasarkan dari hasil tersebut, maka percepatannya adalah mendekati 28 meter sekon pangkat 2, yaitu ke utara. Demikian pembahasan fisika kali ini, semoga dimudahkan Allah. Amin. Maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Salam fisika.